Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di pagi hari ini melalui renungan harian pagi Jemaat Sidoarjo, tepatnya hari Rabu 16 April 2025. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berbahagia senantiasa dapat menjadi anak-anak Tuhan. Firman-Mu akan menuntun dan menyertai kami ya Tuhan, yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Namun Tuhan berkehendak melumpuhkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Demi penebusan. Dosa telah merasuk ke dalam seluruh kehidupan manusia, bahkan seluruh ciptaan. Penderitaan demi penderitaan akibat dosa sungguh mengerikan. Allah telah berulang bertindak untuk menyelamatkan manusia dan ciptaannya yang lain. Mulai dari memanggil Abraham untuk mengkhususkan suatu bangsa baginya. Perjanjian Lama banyak mengisahkan tentang kurban-kurban, termasuk kurban penebus salah. Nampaknya tak ada yang dapat menjadi tebusan sekali untuk selama-lamanya. Dosa tak dapat ditolak. Dosa terus bekerja dalam hidup manusia, bahkan semakin menjadi-jadi. Karena itu Tuhan berbicara kepada dunia melalui anak tunggalnya yang menjadi kurban penebus salah sekali untuk selama-lamanya. Derita yang tiada tara harus ditanggung oleh Yesus. Itu bukan keinginannya, bahkan berdoa sekiranya cawan itu lalu daripadanya. Sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Tuhan yang meremukkan dan membuat kesakitan. Nyawanya diserahkan sebagai penebus salah supaya ada pengampunan. Tak ada yang mudah di jalan Yesus untuk menanggung kutuk dan dosa, mengerjakan penebusan. Itulah penderitaan hamba Allah sebagai penggenapan atas membuat Dia memberi penebusan, pembenaran dan penyelamatan. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beriman kepada Kristus adalah sebuah keputusan yang sangat berani. Mengapa? Karena sudah jelas akan ada penderitaan yang dialami dan dilalui, tapi masih setia dalam keputusan untuk beriman kepada Kristus. Mengapa? Karena dalam derita yang penuh ada janji. Ayat 11a mengatakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Penderitaan hamba Allah menunjukkan kepada orang percaya betapa dosa telah memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan seluruh ciptaan. Tidak ada lagi harapan, bahkan sampai Allah menyatakan menyesal telah menciptakan manusia. Kejadian 6 ayat 6. Penderitaan hamba Allah menyerap seluruh keberdosaan dunia agar terjadi pembenaran. Sebab itu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur dan sungguh bahagia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kami, dan apa yang Tuhan lakukan sungguh membuat kami sangat-sangat
berterima kasih, dan Tuhan, Engkau melayakkan kami, manusia yang penuh dengan dosa, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Itu semua karena cinta dan sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat agar memaknai iman percaya mereka kepada Tuhan dengan terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun kondisi yang dialami, mampukan jemaat untuk bersyukur dan bertahan dan tidak akan pernah melepaskan keyakinan iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon tuntunan-Mu, berkat-Mu, dan topangan Tuhan bagi seluruh jemaat dalam berkarya sepanjang hari ini. Dengan pertolongan Tuhan, kami yakin jemaat dapat melalui semua perjalanan hidup ini dengan baik dan benar karena penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa dan pengharapan kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya jemaat Tuhan. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita.